بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Bagian yang kedua, penulis hafizahullah ta'ala membahas secara khusus tentang sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam bagian ini terdapat 6 bab besar. Adapun bab yang pertama, beliau membahas tentang masa sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab ini terdapat 10 pembahasan penting. Adapun pembahasan yang pertama tentang kelahirannya sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Makkah pada tahun Gajah, hari Senin, bulan Rabiul Awal 53 tahun sebelum hijrah, bertepatan dengan tahun 571 Masehi. Peristiwa pasukan bergajah merupakan sebuah karunia yang Allah Subhanahu wa taala persembahkan untuk nabinya di masa kelahirannya dan juga untuk Ka'bah Baitullah. Pembahasan yang kedua, ayahandanya. Ayahandanya adalah Abdullah bin Abdul Muttalib. Ia wafat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kandungan ibunya, maka beliau sallallahu alaihi wasallam terlahir dalam keadaan yatim. Pembahasan yang ketiga, ibundanya. Ibundanya adalah Aminah binti Wahab dari Bani Zuhrah. Ia wafat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum genap berumur 7 tahun. Pembahasan yang keempat, penanggung jawab setelah ayahnya. Sepeninggal ibunya, beliau sallallahu alaihi wasallam ditanggung oleh kakeknya Abdul Muttalib. Lalu kakeknya wafat ketika beliau berumur 8 tahun. Kemudian beliau ditanggung oleh paman kandungnya Abu Talib yang nama aslinya adalah Abdul Manaf. Pembahasan yang kelima, ibu susu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 orang wanita yang pernah menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Thuwaibah. Ia adalah budaknya Abu Lahab yang telah merdeka. Ia menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Salamah Abdullah bin Abdul Asad Al-Makhzumi radhiyallahu anhu dengan susu putranya Masruh. Dan ia juga menyusui bersama mereka berdua paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Yang kedua, Halimah As-Sa'diyah. Ia menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan susu putranya Abdullah yang merupakan saudara kandung dari Unaisah dan Judhamah yang dinamakan Syaima, anak-anak dari Al-Harith bin Abdul Uzza bin Rifaha As-Sa'di. Dan ia juga menyusui bersamanya putra pamannya yang bernama Abu Sufyan bin Al-Harith bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Pembahasan yang keenam, para pengasuhnya. Penulis hafizahullah ta'ala menyebutkan 5 orang wanita yang pernah mengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah ibunya yang bernama Aminah. Yang kedua, Thuwaibah, mantan budak Abu Lahab. Yang ketiga, Halimah binti Abi Dhu'aib As-Sa'diyah. Yang keempat, Syaima. Syaima adalah putri dari Halimah As-Sa'diyah dan saudari sesusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ialah yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama rombongan kabilah Hawazin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membentangkan selendangnya untuk Syaima dan mempersilahkan ia untuk duduk di atasnya sebagai bentuk perhatian kepadanya. Yang kelima, di antara pengasuhnya juga adalah Ummu Aiman. Ia bernama Barakah Al-Habasyiyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewarisi wanita ini sebagai budak dari ayah beliau dan ia juga merupakan pengasuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ia merupakan wanita yang didatangi oleh Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
yang ketika itu ia dalam keadaan menangis. Maka beliau berdua berkata kepadanya, "Apa yang membuat engkau menangis wahai Ummu Aiman? Bukankah yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih baik untuk Rasulnya?" Maka ia pun menjawab, "Sesungguhnya aku tahu bahwa apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih baik untuk Rasulnya, dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pergi ke tempat yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Akan tetapi aku menangis karena wahyu dari langit telah terputus dari kita." Sehingga sikapnya tersebut membuat hati Abu Bakar dan Umar tersentuh. Kemudian keduanya pun menangis bersamanya.